Tahukah Anda bahwa menunggu biji wortel atau seledri untuk tumbuh bisa memakan waktu hingga 21 hari? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua waktu tunggu yang membosankan itu sebenarnya adalah sebuah kebohongan besar? Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 3 hari dan selesai, rahasia menanam daun dill dan kawan-kawannya khusus untuk orang-orang yang malas menunggu. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan mempelajari sebuah rahasia sederhana yang akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Kita akan memangkas waktu berminggu-minggu menjadi hanya hitungan hari saja. Seringkali kita percaya bahwa alam membutuhkan waktu yang lama untuk bekerja dan kita tidak boleh memaksanya. Namun, kenyataannya, alam seringkali hanya menunggu kita untuk menekan tombol yang tepat. Di video ini, rahasia besar tentang mengapa biji-biji tertentu sangat keras kepala akan terbongkar sepenuhnya. Coba tulis di kolom komentar sekarang. Tanaman apa yang pernah membuat Anda putus asa karena tidak kunjung tumbuh setelah ditanam? Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang memiliki pengalaman serupa. Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita pahami dulu mengapa tanaman-tanaman ini seolah-olah mempermainkan kesabaran kita. Daun dill, peterseli, wortel, dan seledri sebenarnya berasal dari keluarga botani yang sama, yaitu keluarga payung-payungan atau dalam bahasa ilmiah disebut Apiaceae. Secara historis, tanaman liar dari keluarga ini tumbuh di padang rumput yang keras dan memiliki musim dingin yang panjang. Untuk bertahan hidup dari cuaca ekstrim, biji mereka berevolusi dan mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang luar biasa kuat. Mereka bukan lambat karena malas, melainkan mereka sedang melindungi diri dari kepunahan. Kunci dari teka-teki ini terletak pada struktur mikroskopis pelindung yang menyelimuti setiap butir bijinya. Sebuah rahasia yang telah diwariskan selama ribuan tahun di alam liar. Memahami latar belakang keluarga tanaman ini adalah langkah pertama yang krusial sebelum kita bisa meretas sistem alami mereka. Pernahkah Anda berdiri di depan sebidang tanah kosong di kebun Anda, menatap ke bawah dengan penuh harap, lalu menghela napas panjang karena tidak ada satupun tanaman hijau yang muncul? Anda sudah menyiramnya setiap hari dengan rutin. Anda sudah memberinya pupuk kompos terbaik yang bisa Anda beli. Namun, biji daun dill, seledri, atau wortel yang Anda tanam seolah-olah sedang tertidur pulas dan tidak peduli dengan usaha keras Anda. Ini adalah pemandangan yang sangat membuat frustrasi bagi siapa saja yang menyukai aktivitas berkebun. Banyak orang percaya bahwa menanam sayuran jenis ini memang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, dan mitos yang beredar adalah Anda hanya perlu menyiramnya lebih banyak setiap pagi. Tapi, mari kita hancurkan mitos itu sekarang juga. Menyiram tanah kosong secara berlebihan justru hanya akan membuat biji Anda membusuk di dalam tanah yang basah. Atau lebih parahnya lagi, Anda hanya akan menumbuhkan gulma liar yang justru mencuri nutrisi dari tanah tersebut. Bayangkan, Anda sedang menyiram jalan beraspal, lalu Anda berharap ada bunga mawar yang mekar dari aspal tersebut. Itulah yang sebenarnya terjadi jika Anda tidak memahami rahasia di balik biji-biji yang keras kepala ini. Sebagai tukang kebun yang ingin hasil cepat, menunggu berminggu-minggu bukanlah sebuah pilihan yang menyenangkan. Jadi, apa sebenarnya yang menahan laju pertumbuhan benih-benih kecil ini? Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme pertahanan alami yang sangat cerdas, namun sangat menyebalkan bagi kita para pekebun. Biji wortel, peterseli, seledri, dan daun dill dilengkapi dengan lapisan minyak esensial pelindung yang sangat tebal di permukaannya. Minyak ini bertindak layaknya jas hujan tahan air yang sangat rapat menutupi seluruh bagian biji. Di alam liar yang keras, jas hujan ini memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah biji berkecambah terlalu cepat saat terjadi hujan awal di musim gugur.
atau saat cuaca masih terlalu dingin. Jika mereka tumbuh terlalu cepat, cuaca beku akan langsung membunuh kecambah muda yang masih rapuh tersebut. Minyak pelindung ini memastikan bahwa air biasa tidak bisa dengan mudah menembus cangkang biji sampai kondisi lingkungannya benar-benar hangat dan aman. Bayangkan sebuah brankas baja yang terkunci rapat, di mana kehidupan baru bersembunyi di dalamnya, menunggu kode rahasia yang tepat untuk terbuka. Mitos yang sering kita dengar adalah bahwa biji-biji ini tumbuh lambat karena genetik mereka yang lemah. Itu adalah asumsi yang salah. Kenyataannya, mereka sangat tangguh. Tugas kita adalah menjadi pembuka kunci brankas tersebut. Langkah pertama dari rahasia kita dimulai dari persiapan yang sangat sederhana, jauh dari kebun atau tanah kotor. Kita harus melucuti jas hujan pelindung dari biji-biji tersebut. Untuk melakukan ini, Anda tidak bisa hanya membuang benih langsung ke tanah seperti yang biasa Anda lakukan pada biji tomat atau bayam. Anda memerlukan perlakuan khusus sebelum penanaman. Siapkan sebuah kain katun tipis, atau Anda bisa menggunakan kantong teh celup yang sudah dibersihkan isinya. Masukkan semua biji daun dill atau wortel yang ingin Anda tanam ke dalam kantong kain tersebut. Lalu ikat bagian atasnya dengan rapat menggunakan seutas tali kecil. Mitos yang populer mengatakan bahwa merendam biji langsung ke dalam gelas adalah cara terbaik. Namun, kenyataannya, biji yang sangat kecil seperti wortel akan sangat sulit untuk disaring kembali jika mereka mengambang bebas di dalam segelas air. Dengan menggunakan kantong kain, Anda mengontrol sepenuhnya pergerakan benih tersebut. Bayangkan, kantong kain ini seperti jaring pengaman bagi para penyelam laut dalam. Anda bisa mengangkat dan mencelupkan mereka berulang kali tanpa takut ada satupun biji kecil yang hilang terbawa arus air buangan. Ini adalah teknik praktis yang sering diabaikan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang elemen kunci yang akan menghancurkan lapisan minyak esensial tersebut, yaitu air. Namun, ini bukanlah air keran biasa yang dingin. Rahasia utamanya terletak pada suhu air yang Anda gunakan. Anda harus menyiapkan air hangat dengan suhu sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius. Jangan gunakan air yang mendidih. Jika airnya terlalu panas, Anda justru akan merebus biji tersebut dan membunuh embrio kehidupan di dalamnya. Jika airnya terlalu dingin, minyak esensial itu tidak akan larut sedikit pun. Cara terbaik untuk mengukur suhunya tanpa termometer adalah dengan menyentuhnya menggunakan jari Anda. Air tersebut harus terasa cukup hangat seperti air yang biasa digunakan untuk memandikan bayi. Hangat, nyaman, tapi tidak membuat kulit Anda memerah. Bayangkan Anda sedang mencoba mencuci wajan yang penuh dengan sisa minyak goreng. Jika Anda mencucinya dengan air dingin, lemaknya akan membeku dan semakin sulit dibersihkan. Tetapi begitu Anda menyiramnya dengan air hangat, lemak tersebut langsung luruh dengan mudah. Prinsip yang persis sama berlaku pada lapisan pelindung biji seledri dan parsley Anda. Mari kita mulai proses perendaman yang ajaib ini. Ambil kantong kain yang berisi biji tadi dan celupkan perlahan ke dalam mangkuk berisi air hangat yang sudah kita siapkan. Anda harus membiarkan kantong tersebut terendam selama kurang lebih 20 menit. Selama waktu ini, air hangat akan mulai bekerja secara diam-diam menembus serat kain dan melarutkan lapisan minyak esensial yang membandel. Jangan hanya didiamkan saja. Sesekali, gerakan kantong tersebut naik dan turun perlahan seperti Anda sedang menyeduh secangkir teh panas. Ini akan membantu sirkulasi air hangat untuk merata ke seluruh permukaan biji di dalamnya. Setelah beberapa menit, coba perhatikan warna air di dalam mangkuk. Anda mungkin akan melihat air yang tadinya bening mulai berubah menjadi sedikit keruh atau kekuningan. Itulah bukti visual bahwa jas hujan penghambat pertumbuhan sedang dihancurkan dan dilarutkan ke dalam air. Banyak orang tidak menyadari bahwa warna keruh tersebut adalah kunci kebebasan bagi sang benih.
Mitos yang beredar sering menyebutkan bahwa air rendaman benih itu mengandung racun, padahal itu hanyalah minyak alami yang sangat wangi. Anda bahkan bisa mencium aroma khas daun dill atau seledri menguar dari air hangat tersebut. Setelah proses perendaman pertama selesai, langkah selanjutnya sangat menentukan tingkat keberhasilan Anda. Air hangat di mangkuk pertama kini sudah jenuh dengan minyak esensial yang luntur. Anda harus membuang air tersebut dan menggantinya dengan air hangat yang baru dengan suhu yang sama. Celupkan kembali kantong biji Anda dan biarkan selama 20 menit lagi. Proses pencucian ganda ini sangat penting untuk memastikan tidak ada sisa minyak yang menempel kembali pada permukaan cangkang biji. Setelah rendaman kedua selesai, angkat kantong kain tersebut dan bilas perlahan di bawah air mengalir yang bersuhu ruangan selama beberapa detik. Langkah pembilasan akhir ini berfungsi untuk mendinginkan biji dan memberikan sinyal awal bahwa proses dormansi mereka telah resmi berakhir. Bayangkan Anda baru saja keluar dari ruang sauna yang sangat panas, lalu Anda melangkah masuk ke ruangan bersuhu normal untuk menyejukkan tubuh. Transisi suhu ini memberikan kejutan ringan yang membangunkan embrio di dalam biji dari tidur panjangnya. Mitosnya, biji menjadi lemah jika terlalu sering dicuci, padahal proses pencucian ini adalah pembebasan yang mereka tunggu-tunggu. Ada sebuah metode alternatif yang lebih cepat bagi Anda yang benar-benar tidak punya banyak waktu. Metode rahasia ini sering digunakan oleh para petani tua di pedesaan Eropa. Alih-alih merendam dalam air hangat selama 40 menit, Anda bisa menggunakan bantuan sedikit alkohol. Anda bisa menggunakan alkohol medis yang aman atau minuman beralkohol murni seperti vodka murni. Campurkan 1 sendok makan alkohol ke dalam setengah gelas air suhu ruangan. Celupkan kantong kain berisi biji ke dalam campuran ini, tetapi ingat, Anda hanya boleh merendamnya selama maksimal 15 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Alkohol bekerja jauh lebih agresif dalam melarutkan senyawa minyak dibandingkan air hangat biasa. Bayangkan alkohol ini seperti cairan pelarut super cepat yang langsung mengikis pertahanan biji dalam hitungan menit. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa Anda harus membilas biji tersebut di bawah air keran yang mengalir deras segera setelah batas waktu 15 menit berakhir. Mitos yang menakutkan adalah alkohol pasti akan membunuh benih. Itu mitos yang salah kaprah. Selama durasinya tepat dan segera dibilas bersih, alkohol justru menjadi jalan pintas yang sangat brilian menuju perkecambahan kilat. Sekarang kita beralih ke tahap krusial yang paling sering diremehkan oleh para pemula, yaitu proses pengeringan. Setelah biji Anda dibilas dan terbebas dari minyak pelindungnya, mereka kini dalam keadaan basah kuyup. Anda sama sekali tidak boleh menanam biji dalam kondisi basah dan saling menempel satu sama lain. Mengapa demikian? Karena biji yang saling menempel akan jatuh di satu titik yang sama saat ditanam, menciptakan persaingan yang tidak sehat dan berisiko tinggi terkena infeksi jamur. Keluarkan biji-biji kecil tersebut dari kantong kain dan tebarkan secara merata di atas lembar kertas koran bekas atau tisu dapur yang tebal. Biarkan mereka mengering di udara terbuka di tempat yang teduh, jauh dari sinar matahari langsung. Angin alami di dalam ruangan akan mengeringkan kelembapan ekstra di permukaan cangkang biji. Bayangkan proses ini seperti mengeringkan rambut Anda dengan handuk setelah mandi. Anda hanya menghilangkan air yang menetes, tetapi bagian dalamnya tetap lembab dan segar. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam sampai biji-biji tersebut terasa kering saat disentuh dan bisa mengalir bebas dari jari-jari Anda seperti pasir kering. Sementara benih kita sedang mengering dengan nyaman, saatnya kita menyiapkan arena pertunjukan utama, yaitu tanah bedengan. Tanah yang digunakan untuk menanam wortel atau peterseli tidak boleh berupa tanah liat yang keras dan menggumpal.
Anda harus memastikan tanah tersebut sangat gembur, ringan, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Tambahkan sedikit kompos halus dan pasir ke dalam campuran tanah kebun Anda untuk membuatnya lebih berpori. Embrio kecil yang baru saja bangun dari tidur, panjangnya tidak memiliki tenaga untuk menembus bongkahan tanah liat yang keras seperti batu bata. Bayangkan Anda mencoba keluar dari selimut tebal dan berat di pagi hari. Pasti sangat sulit, bukan? Benih pun merasakan hal yang sama. Mereka membutuhkan kasur tanah yang empuk dan bersahabat. Mitos yang beredar luas di kalangan masyarakat adalah tanaman jenis ini bisa tumbuh subur di tanah apa saja, asalkan sering disiram. Ini adalah kesalahan besar. Struktur tanah yang buruk akan mencekik akar muda yang baru tumbuh dan membuat proses perkecambahan gagal total, meskipun Anda sudah merendam benihnya dengan teknik yang paling sempurna sekalipun. Mari kita bahas rahasia tentang cara membuat alur penanaman yang benar. Kebanyakan pekebun pemula membuat kesalahan fatal dengan menggali lubang atau alur yang terlalu dalam untuk biji yang berukuran sangat kecil. Ingatlah hukum alam ini, semakin kecil ukuran sebuah biji, semakin dangkal alur tanam yang dibutuhkannya. Untuk biji daun dill, seledri, atau wortel, Anda hanya perlu membuat goresan tipis di atas permukaan tanah. Kedalamannya tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Gunakan ujung tongkat kayu atau jari telunjuk Anda untuk membuat garis lurus yang dangkal di bedengan tanah. Jika Anda menanam terlalu dalam, kecambah mungil tersebut akan kehabisan cadangan makanan sebelum mereka berhasil menembus ke permukaan tanah untuk melihat matahari. Bayangkan seperti seseorang yang menahan napas sambil berenang dari dasar kolam renang yang sangat dalam menuju permukaan air. Jika jaraknya terlalu jauh, mereka akan kehabisan udara. Mitosnya adalah menanam lebih dalam akan melindungi benih dari burung pencuri. Tetapi perlindungan terbaik justru adalah kecepatan mereka tumbuh, bukan kedalaman mereka dikubur. Ini adalah sebuah rahasia penyiraman yang jarang diketahui orang. Alih-alih menyiram tanah dari atas setelah biji ditaburkan, kita akan menyiram alur parit yang kosong terlebih dahulu. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Tuangkan air dengan hati-hati secara merata di sepanjang alur dangkal yang baru saja Anda buat sebelum biji dimasukkan. Biarkan air meresap sepenuhnya ke dalam tanah selama beberapa menit. Teknik ini menciptakan dasar tanah yang sangat lembab persis di bawah tempat benih akan berbaring. Tanah yang lembab di bagian bawah akan menarik akar yang baru tumbuh untuk langsung bergerak turun mencari sumber air. Bayangkan sistem ini seperti meletakkan hidangan penutup yang lezat di lantai bawah tanah untuk memancing seseorang turun dari tangga. Mitos yang sering dilakukan banyak orang adalah menabur benih di tanah kering lalu menyiramnya dengan selang air berkekuatan tinggi dari atas. Cara kasar seperti itu hanya akan membuat biji-biji kecil Anda terpental keluar dari alur dan berserakan berantakan di seluruh penjuru kebun Anda. Tiba saatnya untuk menaburkan benih yang sudah kita siapkan dengan susah payah. Karena biji wortel dan peterseli ukurannya sebesar butiran debu, menaburnya secara merata bisa menjadi tantangan tersendiri. Ada trik jenius untuk mengatasi masalah ini. Ambil segenggam pasir halus yang kering, lalu campurkan dengan benih Anda di dalam sebuah mangkuk kecil. Aduk sampai benar-benar merata. Saat Anda menaburkan campuran ini di sepanjang alur tanam, pasir bertindak sebagai pengisi ruang, memastikan benih jatuh dengan jarak yang ideal satu sama lain. Trik ini mencegah penumpukan puluhan benih di 1 cm yang sama. Tanaman yang tumbuh berdesakan akan saling bersaing memperebutkan nutrisi dan akhirnya tumbuh kerdil. Bayangkan Anda mencoba menanam pohon di dalam sebuah gerbong kereta api yang penuh sesak dengan penumpang manusia. Tentu tidak akan ada ruang untuk tumbuh kembang yang sehat. Dengan mencampur pasir,
Anda memberikan ruang bernapas yang mewah bagi setiap individu benih untuk merentangkan akar mereka dengan leluasa saat mereka berkecambah nanti. Setelah benih ditaburkan dengan indah, proses penutupannya harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang ekstra. Ingat, kita tidak sedang mengubur harta karun bajak laut. Jangan pernah memadatkan tanah penutup dengan keras menggunakan telapak tangan atau sekop Anda. Ambil campuran tanah kompos yang sangat ringan dan halus, lalu taburkan perlahan menutupi alur tersebut. Ketebalan tanah penutup cukup tipis saja, hanya sekadar untuk menyembunyikan benih dari pandangan langsung. Tanah harus tetap gembur agar kecambah yang tipis tidak kesulitan mendorong tanah ke atas. Mitos yang paling sering menyesatkan adalah bahwa benih harus ditekan sekuat tenaga agar menyatu dengan tanah di bawahnya. Menekan tanah secara brutal justru akan memadatkan ruang udara dan mencekik jalan keluar bagi tanaman muda Anda. Bayangkan mencoba membuka pintu rumah dari dalam, tetapi ada tumpukan karung beras yang bersandar kuat di depan pintu tersebut. Itulah yang dirasakan kecambah Anda jika tanahnya ditekan terlalu keras dan padat. Langkah pamungkas yang menyempurnakan rahasia 3 hari ini adalah menciptakan efek rumah kaca buatan skala kecil. Setelah benih tertutup tanah ringan, ambil selembar plastik bening atau sekeping kaca jendela bekas yang bersih. Letakkan plastik atau kaca tersebut menutupi permukaan bedengan atau pot Anda. Tepi plastik bisa Anda tindih dengan beberapa batu kecil agar tidak terbang tertiup angin kencang. Tujuan utama dari penutup ini adalah untuk menjebak kelembapan ekstra dan menjaga suhu tanah tetap hangat dan stabil sepanjang siang dan malam hari. Suhu mikro di bawah plastik ini akan menjadi sangat ideal untuk memicu ledakan pertumbuhan benih yang sudah bebas dari minyak pelindungnya. Bayangkan, Anda menciptakan sebuah inkubator alami layaknya ruang perawatan khusus di rumah sakit untuk bayi yang baru lahir. Mitosnya adalah benih butuh udara segar secara terus-menerus sejak awal. Padahal pada fase kritis ini, kelembapan yang tinggi jauh lebih penting daripada aliran udara bebas yang mengeringkan tanah. Sekarang, jam alarm biologis benih tersebut sudah disetel dalam mode paling cepat. Di bawah tanah yang hangat dan tertutup plastik, sebuah keajaiban mikroskopis sedang terjadi dengan kecepatan penuh. Karena jas hujan minyak esensial, mereka sudah lenyap, air dari tanah langsung menembus masuk ke pusat benih tanpa hambatan sedikit pun. Sel-sel di dalam benih mulai membelah diri dengan agresif. Akar putih kecil mulai menembus kulit luar menuju ke arah bawah secara naluriah. Anda harus memantau bedengan ini setiap hari tanpa pengecualian. Jangan biarkan tanah mengering. Tetapi Anda juga tidak perlu menyiramnya lagi jika plastik penutup masih berembun lebat. Titik-titik embun air di bawah permukaan kaca atau plastik adalah pertanda fantastis bahwa sistem kelembapan yang Anda buat bekerja dengan sangat sempurna. Kelembapan ini bertindak seperti hujan buatan mini yang terus mendaur ulang air kembali ke tanah. Proses penantian selama 3 hari ini adalah masa inkubasi yang paling mendebarkan, di mana alam bekerja dalam senyap. Momen kebenaran akan tiba pada akhir hari ketiga atau paling lambat di pagi hari keempat. Saat Anda memeriksa bedengan Anda, perhatikan permukaan tanah dengan saksama dari jarak dekat. Anda akan mulai melihat lengkungan-lengkungan hijau neon berukuran sangat kecil menyembul mendobrak butiran tanah. Begitu Anda melihat tanda kehidupan pertama ini muncul, sangat penting bagi Anda untuk segera menyingkirkan penutup plastik atau kaca secara permanen. Tanaman yang baru lahir ini sangat membutuhkan akses langsung ke cahaya matahari. Jika Anda terlambat membuka penutup plastiknya, kecambah akan meregang panjang menjadi kurus, pucat, dan sangat rentan patah karena mereka putus asa mencari arah datangnya cahaya. Bayangkan seseorang yang baru keluar dari gua gelap, mereka akan langsung berlari menuju titik terang di ujung terowongan.
Mitos yang salah adalah membiarkan penutup tetap terpasang sampai tanaman menjadi besar. Itu adalah cara tercepat untuk membunuh kecambah Anda dengan cara merebusnya hidup-hidup saat matahari siang menyinari plastik. Setelah tutupnya dibuka, fase perawatan kecambah muda dimulai dengan tantangan penyiraman yang baru. Tanaman mungil yang berusia beberapa hari ini memiliki akar yang masih sangat dangkal dan batang setipis benang. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan sekarang adalah menyiram mereka menggunakan gembor air biasa atau selang dengan tekanan tinggi. Tetesan air yang besar akan menghantam dan mematahkan leher kecambah tersebut ke tanah, dan mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Gunakanlah botol semprotan air atau semprotan kabut halus. Semprotkan air kabut tipis ke atas bedengan hanya saat lapisan tanah paling atas mulai terlihat mengering. Bayangkan Anda sedang memberikan embun pagi buatan, bukan hujan badai topan. Sentuhan lembut dari semprotan kabut akan menjaga kelembapan daun tanpa mengganggu posisi akar mereka yang masih mencari pegangan kuat di dalam pori-pori tanah. Ini adalah fase di mana ketelitian lebih berharga daripada kekuatan otot dalam berkebun. Mari kita bandingkan secara visual hasil dari rahasia yang baru saja kita lakukan. Jika Anda memiliki tetangga yang menaburkan biji wortel dan peterseli langsung ke tanah di hari yang sama dengan Anda, tanpa proses perendaman air hangat, lihatlah kebun mereka. Tanah mereka masih akan terlihat kosong, melompong berwarna coklat mati, dan akan tetap seperti itu selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Mereka akan terus menyiram, menunggu, mengeluh, dan membuang waktu berharga. Sementara itu, di kebun Anda, barisan tanaman hijau ceria sudah berbaris rapi menyerupai pita zamrud yang membentang. Anda telah memotong waktu tunggu hingga 80% lebih cepat. Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi Anda juga menghindari frustrasi dan menyelamatkan benih dari serangan serangga tanah yang suka memakan benih yang dorman terlalu lama. Bayangkan perbandingan ini seperti menggunakan kereta api peluru berkecepatan tinggi dibandingkan berjalan kaki di tengah hujan deras. Efisiensi waktu yang Anda dapatkan sangat luar biasa dan tidak masuk akal bagi mereka yang tidak mengetahui rahasia ini. Namun, bagaimana jika setelah 3 hari yang dijanjikan belum ada satupun tunas yang muncul? Jangan langsung panik atau menyalahkan diri sendiri. Berkebun selalu melibatkan variabel alam yang terkadang meleset sedikit. Suhu udara malam hari yang tiba-tiba anjlok drastis atau benih yang usianya sudah terlalu tua di dalam kemasan bisa menunda proses perkecambahan menjadi 5 atau 6 hari. Meskipun begitu, muncul dalam waktu 6 hari tetaplah sebuah kemenangan yang mutlak dibandingkan harus menunggu hingga akhir bulan penuh. Terus jaga agar tanah tetap lembab seperti spons yang diperas airnya. Dan biarkan penutup plastiknya beberapa hari lebih lama jika udaranya masih terasa dingin menggigit kulit. Mitos bahwa semua trik berkebun 100% berhasil di detik yang sama adalah sebuah kebohongan dari industri pupuk. Kuncinya adalah tetap tenang, amati cuaca, dan percayalah bahwa lapisan penghambat minyak esensial itu telah musnah berkat kerja keras Anda di tahap awal. Mereka akan tumbuh, mereka hanya sedang berdandan sedikit lebih lama sebelum tampil ke panggung. Sekarang, Anda telah menguasai keseluruhan seni memanipulasi alam untuk keuntungan Anda sendiri. Rahasia 3 hari ini tidak hanya berlaku untuk daun dill dan wortel, tetapi Anda bisa mengaplikasikan teknik yang sama untuk semua biji herbal dan sayuran yang memiliki struktur cangkang keras dan berbau wangi, menyengat dari keluarga sejenis. Anda mengubah diri Anda dari seorang pekebun, pemula yang pasif menjadi seorang ahli strategi kebun yang cerdas dan efisien. Jangan biarkan sisa benih Anda membusuk di laci meja selamanya karena takut gagal menanamnya. Ambil mangkuk air hangat Anda hari ini, potong kantong teh celup bekas Anda, dan mulailah merendam.
Bayangkan rasa bangga yang akan memenuhi rongga dada Anda saat melihat daun parsley pertama yang melingkar keluar dari tanah murni hasil racikan tangan Anda sendiri. Alam tidak suka diburu-buru, benar. Tetapi alam juga tidak keberatan jika kita membantu membukakan pintu yang terkunci untuknya dengan cara yang cerdas dan penuh perhitungan. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan luar biasa ini. Titik balik terbesar yang kita temukan adalah fakta mengejutkan bahwa biji-biji sayuran yang selama ini kita anggap lambat dan sulit diatur sebenarnya hanyalah benih yang terjebak di dalam jas hujan pelindung minyak mereka sendiri. Dan rahasia untuk membebaskannya bukanlah dengan keajaiban mistis, melainkan melalui proses sederhana menggunakan air hangat, pencucian yang teliti, dan pembuatan lingkungan kelembapan mikro yang cerdas. Mengetahui rahasia ini memberi Anda kendali penuh atas jadwal panen Anda, menghemat waktu berminggu-minggu, dan secara drastis meningkatkan tingkat keberhasilan benih yang berkecambah. Inilah bukti nyata bahwa bekerja lebih cerdas selalu mengalahkan bekerja lebih keras di kebun. Terima kasih banyak telah menemani saya mengungkap rahasia berkebun yang luar biasa ini sampai akhir. Jika Anda merasakan manfaat besar dari video ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kita bisa terus berkebun bersama di masa depan. Sebelum Anda pergi, saya ingin bertanya, dari semua tanaman yang kita bahas hari ini, manakah yang akan Anda coba tanam pertama kali menggunakan metode perendaman air hangat ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi.